Halo teman-teman, selamat datang di tahun 2022 dan kali ini kita akan ngebahas tentang sneaker release date di Januari 2022. Jadi sebelum gue bikin konten ini otomatis kan gue ngecek-ngecek tuh kira-kira apa yang rilis tahun di Januari 2022 dan jujur ya, menurut gue ini adalah konten yang sangat tidak menarik. Bener-bener tidak menarik karena memang yang rilis di sini tuh menurut gue, buat gue pribadi ya, ini jangan disamaratain. Menurut gue nggak ada yang spesial. Ini kalau buat gue. Jadi kita mulai aja lah langsung ya. Yang pertama itu dari lineup Jordan tuh ngerilis ya rilisan apa ya? Rilisan yang tiap bulan ada. Di tanggal 3 Januari dia ada AJ1 Low Light Iron Ore. Terus dia ada Jordan 13 Court Purple. 13 Court Purple tuh, lu tau gak los? 13 Court Purple yang hitam kayak Black Cat cuma bawahnya ungu. Ya itu kayak apa ya? Gue ngingetin itu sih rada sepintas sih kayak Jordan 13 yang pernah dipakai Ray Allen. Dia itu ada waktu dia zaman dulu di Milwaukee Bucks. Jadi warnanya ada ungunya. Nah ini cukup menarik tapi gimana ya? Setengah-setengah sih gitu loh. Kurang ya, bagus sih bagus, kurang sih kurang gitu loh. Drop. Terus ada ini, ada AJ5 Low Arctic Pink, itu tapi woman size only. Ada AJ Low 6 Chinese New Year, itu bakal rilis di Januari. Nah kalau gue lihat dari ini nih, kayaknya ini gue nggak tahu ya, ini gue bertebak di tahun ini tuh kayaknya lineup Jordan Brand nggak tahu kenapa dia lagi ngeluarin banyak banget, nanti lo percaya nggak? Ntar dari yang akhir tahun tuh bakal banyak banget AJ6 Low. Dan jujur gue nggak tahu kenapa, gue sih nggak suka ya AJ6 Low. Lu suka los? Nggak sih. Makanya. Nah ini. Tapi ini yang Chinese New Year kayak ini DMP. Golden Moment Package. Iya, yang 6 sama 7. Ya, itu cakep sih. Gue ada tuh di rumah los. Nggak berani buka kotaknya aja, kayaknya udah hancur. Terus, nah ini ada satu yang lumayan sebenarnya di Januari itu ada AJ4 Red Thunder di tanggal 15 Januari. Nah ini jujur ya, Red Thunder sih gue nggak bakal cop juga. Ya cuman nih aja ya, yang paling lumayan aja yang kayak gitu. Jadi Jordan 1 tuh, Jordan nih, lineup Jordan kayaknya justru nggak menarik banget. Nah justru yang menarik itu ada dari Jordan Basketball Series-nya karena dia akan mengeluarkan si Zion Williamson 1. Nah ini juga menurut gue krusial nih, karena si Jordan Brand itu kan ada, tahu sendiri dia ngambil seorang atlet namanya Zion Williamson yang fenomenal banget. Dia baru main di NBA, berat badannya tuh cukup gemuk, mungkin bisa jadi dibilang salah satu yang tergemuk di NBA. Mainnya gila banget tapi cedera. Dan sekarang tuh banyak orang mulai memperdebatkan bahwa si Zion Williamson ini bakal jadi bust apa enggak. Kalau gue bilang sih, ya dia bakal jadi bust deh. Kayaknya dia bakal cuma jadi fenomenal kemarin udah itu selesai. Dan gue yakin pemain dengan tubuh sebesar itu sih enggak. Ya lo tahu sendiri dengan berat badan kayak gitu main basket men, itu rentan banget cedera. Jadi kalau menurut gue, ya nggak tau lah. Tapi teman-teman kalau yang tertarik sama Jordan Zion, mungkin bisa coba sepatunya buat main basket. Kayaknya bentuknya juga cukup unik dan menurut gue keren sih. Gue lebih nunggu tuh Jordan Luka Doncic series yang terbaru. Oke, kita lanjut ke Nike. Nike juga gue lihat nggak ada yang menarik sih jujur. Di tanggal 3 dia ngeluarin ada Air Flight Light Mid. Air Flight-nya aja biasa aja, ini Air Flight Light Mid. Ya gue nggak tahu deh, gue sih kayak enggak sih. Terus ada Air Max 90 Ace Green Velvet. Ini cukup lucu kalau buat perempuan-perempuan karena ada rantai-rantainya gitu, warnanya juga cukup menarik sih. Ini gue referensiin buat para teman-teman wanita. Terus ini ada Nike ACG Air Moab Trail yang N Brown. Ini ACG series nih justru menarik ya. Di tahun 2021 kemarin mereka ngeluarin beberapa sepatu, beberapa jenis, nanti kita akan tampilkan. Dan menurut gue
Keren banget. Terus kalau teman-teman mungkin yang udah pakai ACG dari zaman dulu, ACG itu dari zaman dulu tuh sebenarnya di Indonesia tuh nggak laku, sempet di diskon harga besar-besaran. Dulu gue sempat beli buat naik gunung itu harganya cuma 400.000. Cuma gue pikir sepatu itu karena trail gitu, gue pikir wah bakal bisa buat naik gunung, ternyata enggak. Jadi gue lagi naik sama teman-teman gue ke gunung apa itu namanya? Ke Cikuray. Gunung Cikuray terus kan hujan, terus apa namanya? Becek tuh ada lumpur-lumpur gitu. Soalnya copot dong. Anjir, itu sih kesel setengah mati. Untung bawa sepatu cadangan, tapi ya udahlah. Tapi ACG ini, tapi lu percaya nggak percaya, ini Air Moab Trail ini nih menurut gue salah satu yang paling keren sih yang pernah diciptakan sama ACG. Jadi ini menarik. Terus ini ada dari LeBron Series, ada LeBron 19 Christmas yang rilis tanggal 4. Gue nggak ngerti kenapa LeBron keluarin Christmas Series-nya malah di Januari. Kenapa nggak pas di November aja buat persiapan mereka bisa pakai Christmas? Gue nggak ngerti dah. Ini malah di Januari. Ini buat Christmas tahun depan atau gimana? Terus ada LeBron 9 Watch the Throne. Ya ini udah pernah dirilis lagi. Ya GR nggak? Ya kayak GR ya sekarang ya. Yang dulu kan enggak ya. Yang dulu kuantitinya dikit. LeBron sendiri, gue nggak tahu kenapa ya. Tapi LeBron, gue bukan pecinta sepatu LeBron. Tapi kerennya nih ya, LeBron series itu dulu gue beli buat main basket dan kurang enak karena berat. Tapi rilisan terbarunya ternyata mereka upgrade kualitinya, jadi beberapa sepatu yang awalnya berat tuh jadi bisa benar-benar dipakai main basket dan enteng gitu sepatunya. Dan ini improvement yang sangat keren sih dari LeBron series. Nah, tuh buat teman-teman yang suka pakai LeBron, kop aja deh. Terus, ini ada Nike Paul George 6. Buat teman-teman yang mungkin udah ngeliat leak-nya, itu bakal rilis juga di Januari. Lalu kita pindah, ada Kyrie Infinity Chinese New Year. Kyrie Infinity itu kayak gabungan beberapa Kyrie untuk seri Chinese New Year-nya. Gue nggak ngerti apa Infinity, berarti habis Infinity gue rasa ini ada Kyrie Endgame. Iya kan, karena Kyrie kan dengan semuanya nggak mau divaksin, teori bumi datar, bikin dia tuh dibenci, cukup dibenci sama beberapa pihak. Oke, kita lanjut nih. Kalau kita lihat lagi ada buat di basket ada Adidas Dame 8, Adidas ini Dame Time. Dame itu dari pemain basket namanya Damian Lillard, dan who cares, gue gak peduli sih. Gue gak suka Damian Lillard sih. Moga-moga dia gak dapet cincin. Anjing jahat gitu gue. Terus yang dari basket udah. Lalu ini ada yang menarik ini, New Balance 550 di tanggal 8 Januari. Dia juga rilis New Balance yang lagi fenomenal itu di 2021. Di 2022 kayaknya mereka bakal keluarin beberapa warna lagi, dan warna yang rilis di Januari ini cukup keren karena sail, white, sama maroon. Itu perpaduan warna yang cukup seksi sih buat gue. Terus gue ngerti nih. Gue ngerti kenapa New Balance pakai sail dan red maroon itu. Dia coba niru Jordan 1 sama Manier ya. Enggak. Alah, iya nih. Terus ada dari basket udah. Nah, kita ke part yang cukup nggak gue suka sih, adalah Adidas ada Stan Smith Bambi. Gue nggak ngerti Bambinya di mana, tapi ya putih gitu kayak Stan Smith biasa, terus ada ganti warna dikit. Ya biasalah, classic Adidas. Terus ada White Tree Runner 4D Hello. 4D gue inget banget waktu zaman dulu sempat jadi kayak fenomenal gitu, dan menurut gue ya udah gitu, gak nothing yang spesial gimana lagi sekarang. Patah-patah, sering nyangkut, katanya banyak orang yang sering nyangkut apalah. Untuk rokok apa? Iya, apa bisa nyangkut ke dalam tuh, pasir lah apa ya. Pokoknya sepatu yang diciptakan memang untuk meribetkan si pemakai.
Terus ada Yeezy 500 Blast, lagi-lagi Yeezy keluar. Ya kita ngelihat Yeezy adalah lineup sepatu retail yang mahal aja, dan sekarang udah nggak terlalu ada resellnya. Tapi gue akuin buat Yeezy series, buat gue pribadi, line up sandal and clognya menurut gue line up terbaik justru yang diciptakan sama Adidas. Jadi udah keluarin sandal sama clog aja, sepatunya udahan lah, udah lewat masanya. Kemahalan aja. Iya kemahalan. Sekarang baru pada berasa mahal. Soalnya dulu kan resellnya tinggi. Jadi ya sama lah kayak brand-brand lain yang jualan tuh kalau ada resellnya doang. Kalau nggak ada resellnya juga orang-orang nggak beli. Terus, nah itu yang ngebedain sama Jordan Brand tuh. Jordan Brand kadang nggak ada resellnya tapi orang tetap beli. Jadi Kanye, kamu bukan Michael Jordan. Oke, berikutnya ada, oh ini, ada satu lineup Adidas yang cukup keren, yaitu Prada. Dia ngebuat kolaborasi lagi dengan Adidas Forum High dan Adidas Forum Low. Masing-masing yang High ada 2 warna, gue tebak bakal hitam putih karena warnanya belum ada ya. Terus Forum Low-nya bakal hitam putih juga. Ini tebakan gue sih. Nah itu bakal rilis tanggal 13 Januari. Ya lagi-lagi itu nggak bakal rilis di Indonesia. Nah ada satu nih yang terakhir buat Adidas. Ini sepatu ini favoritnya Carlos. Ya kita ada Adidas Pharrell RMD S1 RY80 HU. Ribet pokoknya ngomongnya. Dan bentuknya menurut gue nggak bilang jelek. Kalau bagus mah jauh banget dari bagus, jauh banget. Iya. Kalau kejelek hampir dikit lagi. Yang pasti gue nggak bakal pakai. Dan gimana menurut teman-teman? Ada yang bakal kop di bulan Januari ini? Kalau gue sih, saran gue bulan 1 udah. Nggak usah belanja-belanja. Simpen duitnya. Karena di bulan 2 percaya sama gue. So, sampai ketemu di sneaker release date di Februari. Don't forget to like, comment, and subscribe di Deep Max. Dan kita punya jargon apa? Start flexing. Oh, start flexing, never understanding. Kata, stop flexing and start understanding with Deep Max. Dadah.